Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dari SD Muhammadiyah Palur Program Khusus Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Video praktek baik ini saya persembahkan dalam rangka mengikuti Olimpiade Muhammadiyah Berprestasi Nasional, cabang guru dedikatif. Saya mengambil topik profil pelajar berkemajuan dengan judul Mimastel, Sinergi Mind Mapping dan Storytelling untuk Pemulihan Konektivitas Belajar Pasca Pandemi. Selamat menyaksikan. Saya bergabung dengan SD Muhammadiyah Palur tanggal 18 Mei tahun 2008. Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun ke-17 saya mengabdi di salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan. Awal bergabung dengan SD Muhammadiyah Palur, jumlah siswa kurang dari 130. Dan sekarang pada tahun ajaran 2024-2025, jumlah peserta didik kami adalah 609 anak. Saya menjadi pelaku dan saksi sejarah pertumbuhan sekolah ini. Merangkak dari hanya 6 rombel dan saat ini full 24 rombel. Dari bangunan sekolah seadanya, fasilitas yang minim, hingga menjadi sekolah dengan bangunan cukup megah, fasilitas sekolah yang lengkap, hingga manajemen yang sudah mulai tertata dengan baik. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan, diberikan kepercayaan untuk melatih anak-anak berbakat, dan mulai tahun 2011 diberikan kepercayaan dan tanggung jawab menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum tanpa meninggalkan tugas utama saya sebagai guru kelas. Sudah lebih dari 1 dekade saya mengajar siswa kelas 5. Karakter dan tipikal anak di level ini pun sudah saya pahami. Permasalahan mulai muncul 3 tahun terakhir ini, setelah pandemi berakhir. Saat siswa yang sejak awal masuk sekolah dasar sudah diharuskan untuk belajar dengan daring akibat pandemi COVID-19. Anak-anak ini sangat mudah beradaptasi dengan teknologi dan cenderung senang menerima pembelajaran untuk materi yang membutuhkan alur berpikir singkat. Kurangnya daya eksplorasi, minimnya literasi, serta kurang bisa menyerap materi yang membutuhkan imajinasi historis menjadi masalah baru yang saya hadapi. Dari berbagai percobaan, akhirnya saya merasa penggabungan dari 2 model pembelajaran menjadi solusi untuk masalah tersebut. Mimastel merupakan sinergi dari model pembelajaran mind mapping dan storytelling. Cara ini efektif untuk melibatkan dan membentuk karakter siswa dalam memahami dan menginternalisasikan karakter pelajar berkemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan materi ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila dalam Pancasila, sekarang kita belajar tentang lahirnya Pancasila. Sila kemarin ada berapa? Ada 5. Sila pertama tentang apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Oke, good. Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, Pancasila itu disebut sebagai dasar negara. Nah, dasar negara. Kenapa disebut dasar negara? Karena menjadi tonggak berdirinya sebuah negara. Nah, kita mau belajar tentang Pancasila lahirnya itu dari mana toh? Nah, dimulai dari tanggal 1 Maret. Nah, beri tahu di sini dulu. 1 Maret 1945 ya, 1 Maret 1945. Jepang pada waktu itu yang menjajah Indonesia setelah Belanda kan Jepang, ya kan? Nah, Jepang pada waktu itu punya keinginan untuk membantu Indonesia merdeka. Dibuatlah sebuah badan namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha untuk Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini tugasnya apa? Tugasnya untuk membentuk dasar negara. Nah, setelah terbentuk BPUPKI, kemudian BPUPKI ini rapat sidang pertama lagi. Sidangnya pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Nah, ini rapat untuk apa? Rapat itu tadi merumuskan apa sih dasar negara kita. Nah, akhirnya ada 3 tokoh.
Ada 3 tokoh yang mencetuskan idenya. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Mr. Supomo, dan yang ketiga ada I.R. Soekarno. Nah, ternyata setelah rapat dirundingkan para tokoh-tokoh ini, di antara ketiga ini yang diambil disepakati bersama adalah pendapatnya dari I.R. Soekarno. Nah, ketika I.R. Soekarno menginfokan atau menyampaikan idenya itu tanggal 1 Juni. Nah, maka kalau di kalender itu kan ada 1 Juni itu tulisannya sebagai apa? Hari lahirnya Pancasila. Jadi asal usulnya itu, ya, asal usulnya itu. Nah, setelah mereka rapat kemudian setuju, oh dasar negaranya pakai yang dari Pak Soekarno. Ya, kemudian mereka rapat lagi tanggal 22 Juni. Ya. 22 Juni rapat lagi. Panitianya yang tadinya banyak, lebih dari 34 orang, kemudian jadi panitia kecil, namanya panitia 9. Panitia apa? 9. Nah, panitia 9 ini merapatkan rumusan Pancasila dari Pak Karno ini dibikin lebih sederhana. Nah, karena ada satu sila yang kemudian diringkas, ya, ada satu sila yang diringkas menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dulu bunyinya bukan itu. Bunyinya pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Tapi kemudian di Indonesia itu agamanya apa saja toh? Islam saja? Tidak. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lah, akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau kata-kata syariatnya itu dihilangkan? Akhirnya disepakati, kata-kata mulai dari kata-kata menjalankan syariat Islam itu dihilangkan, jadi hanya sampai pada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan itu disebut sebagai Piagam Jakarta. Ya, jadi Piagam Jakarta itulah yang kemudian disahkan menjadi Pancasila, menjadi dasar negara Indonesia yang tiap hari Senin dibacakan ketika apa? Upacara. Oke, paham sampai di sini? Paham? Kalau sudah paham, boleh diminta seperti biasa kita berkelompok, kemudian kalian bikin peta konsepnya lahirnya Pancasila. Oke, siap? Satu kelompok boleh 3 atau 4 anak. Oke, silahkan. Demikian video praktik baik ini saya buat. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.